Perempuan di setiap negara memiliki tradisi tersendiri untuk melaksanakan pernikahan. Di Indonesia ada beberapa tradisi pernikahan yang terkenal, mulai dari pinggitan yang melarang calon pengantin perempuan bertemu dengan calon pengantin pria, hingga tradisi malam bainai yang menandai detik-detik terakhir kebebasan perempuan sebelum menjadi istri orang. Beda negara beda pula tradisi pernikahan yang dilakukan. Di Kyrgyzstan terdapat sebuah tradisi bernama bride kidnapping, sebuah tradisi penculikan pengantin yang disebut dengan kiss ala kazu, yang dalam bahasa Inggris berarti to take a young woman and run away. Dalam bahasa Indonesia, ala kazu berarti mengambil perempuan muda dan membawanya lari atau singkatnya menculik pengantin. Praktek ini diyakini menjadi tradisi sejak Kyrgyzstan dipimpin oleh Uni Soviet. Penculikan pengantin ini biasanya dilakukan oleh pria muda secara paksa atau dengan rayuan. Tak bekerja sendiri, mereka dibantu oleh sahabat atau keluarga untuk menculik seorang perempuan yang ingin dijadikan istri. Si pria kemudian akan membawa perempuan tersebut pulang ke rumah dan disembunyikan di dalam sebuah ruangan sampai pihak keluarga perempuan berhasil meyakinkannya untuk mau mengenakan sal sebagai tanda terima tawaran menikah dari si pria. Terkadang jika sang perempuan tak mau dengan segala persuasi dan ingin pulang, ia tetap akan dipaksa oleh pihak keluarganya untuk menyetujui pernikahan tersebut. Awalnya banyak yang menganggap bahwa praktek bride kidnapping ini hanyalah sebuah formalitas saja. Bahkan dulu ada sebagian perempuan yang datang dengan sukarela untuk diculik sesuai persetujuan dengan kedua pihak keluarga. Beberapa juga percaya bahwa dulu praktek yang lebih dianggap sebagai kawin lari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi seorang perempuan. Sebab tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah layak dijadikan sebagai seorang istri. Namun sayangnya seiring perubahan zaman praktek tersebut disalahartikan. Kiss ala kazu berubah menjadi praktek penculikan perempuan yang justru melibatkan kekerasan dan paksaan yang merenggut hak-hak perempuan. Menurut laporan VOA News, penculikan pengantin perempuan ini juga terjadi di negara-negara seperti Armenia, Ethiopia, dan Kazakhstan. Di era modern, praktek penculikan pengantin ini justru dilakukan dengan cara yang kasar. Misalnya perempuan tiba-tiba diculik saat sedang berjalan di pinggir jalan kemudian dipaksa untuk menikah. Melansir National Geographic, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena runtuhnya kepemimpinan Uni Soviet di Kyrgyzstan pada tahun 1990-an. Krisis ekonomi yang terjadi membuat banyak pria muda kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi mahar saat ingin menikahi seorang perempuan. Oleh karena itu, segerombolan pria Kyrgyzstan kemudian memutuskan untuk menculik perempuan dengan cara paksa supaya mau menikah dengan mereka. Setelah diculik, perempuan tersebut akan diberikan penjagaan oleh keluarga pria agar tak terjadi hubungan seksual sebelum menikah. Jika perempuan tersebut melawan atau tak bersedia, mereka akan dikurung di dalam ruangan atau dijepit di sudut sofa serta ditutupi dengan tirai. Tak hanya pria saja yang melakukan praktek tersebut. Para tetua perempuan dari pihak pria juga suka menjalankan praktek penculikan pengantin ini untuk anak atau cucu pria mereka. Bekerja sama dengan keluarganya, para tetua tersebut akan memaksa perempuan yang diculik untuk memakai syal putih di kepalanya sebagai tanda persetujuan pernikahan. Dalam banyak kasus, bahkan jika perempuan yang diculik melarikan diri, mereka akan mendapatkan stigma buruk. Keluarga sang perempuan seringkali tak mau menerima lagi anak perempuannya karena dianggap sudah menjadi aib keluarga setelah diculik. Kemudian di tahun 2000-an ketika para peneliti dan aktivis berhasil membongkar praktek kejahatan tersebut, Kyrgyzstan mendapat julukan The Capital of Bride Kidnapping atau pusat terjadinya penculikan pengantin. Karena adanya banyak kasus yang membuat perempuan menjadi korban kekerasan, praktik penculikan pengantin ini mulai dilarang oleh pihak berwenang di Kyrgyzstan pada tahun 2013. Pihak berwenang mengakui bahwa praktek tersebut dapat menyebabkan perkosaan dalam pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan trauma psikologis pada perempuan. Kini perempuan Kyrgyzstan sudah secara terbuka melakukan penolakan terhadap penculikan pengantin. Mereka membuat gerakan dan kampanye untuk menolak terjadinya praktek tersebut, baik untuk perempuan di desa terpencil maupun yang di tengah kota sekalipun. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar.